Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang kami muliakan Bapak Ibu, para orang tua kami yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mentadabburi surah Al-Isra ayat yang kedua yang berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam, yang diturunkan kepada beliau At-Taurah untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian masuk ke ayat yang ketiga, Zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Zurriyah artinya keturunan. Zurriyah di sini tidak lain adalah pengikut dari Nabi Nuh alaihi salam. Man hamalna ma'a Nuh, yang kami bawa mereka bersama Nabi Nuh alaihi salam, tidak lain adalah dibawa di dalam bahtera kapal. Pengikut-pengikut Nabi Nuh yang beriman dibawa, diselamatkan, dinaikkan di dalam bahtera kapal Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana 'abdan syakura, dan Nabi Nuh itu adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabah, apa keterkaitan antara Bani Israel yang merupakan umat Nabi Musa dengan pengikut Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Nuh? Tidak lain adalah umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, pernah mengalami tekanan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka akan dibunuh, akan dimusnahkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai mereka lari ke Laut Merah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika Laut Merah itu kami belah, dan ketika kalian sampai di ujung, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan kalian menyaksikan itu. Nabi Nuh alaihi salam juga demikian. Kaumnya yang tidak beriman ditenggelamkan, sedangkan yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah agar mereka senantiasa bersyukur, agar Bani Israel mengambil pelajaran dari apa yang pernah dialami juga oleh kaum terdahulu. Mereka diselamatkan, begitu pula dengan Bani Israel, mereka diselamatkan. Jadi ikatan keterkaitan di antara keduanya, dua kaum ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan hendaknya mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh punya anak bernama Kan'an. Kan'an ini adalah putranya. Dia termasuk kaum yang diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Jadi dulu kaum Nabi Nuh ini termasuk kaum yang bebal, Bapak Ibu. Sebab setiap kali didakwahi kepada mereka, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata Nabi Nuh, yang ucapan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, setiap kali aku mengajak mereka untuk beriman kepada Engkau, agar Engkau ampuni segala dosa mereka, mereka jadikan tangan mereka, jari jemari mereka menutupi telinga mereka. Mereka tak mau mendengarkan dakwahku, ya Allah. Itulah Nabi Nuh alaihissalam bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, walaupun Kan'an itu adalah anak seorang nabi, tapi tidak ada jaminan hidayah petunjuk Allah itu sampai kepada Kan'an. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, walaupun kita bukan keturunan Nabi dan Rasul, tapi hidayah sampai kepada kita, petunjuk sampai kepada kita, maka itu perlu untuk kita syukuri. Kemudian ayat itu turun sebenarnya untuk menjawab tuduhan orang-orang kafir Quraisy, tuduhan orang-orang kaum munafikin dan orang-orang yang anti dengan agama kita, agama Islam. Mereka mengatakan, untuk apa lagi engkau berdakwah Muhammad, atau dakwah Nabi Muhammad itu gagal? Untuk apa lagi dia sampaikan kepada orang lain, sedangkan dia tak sanggup membawa paman yang dia cintai masuk ke dalam agama Islam? Maka dijawab oleh para ulama, sejatinya Abu Talib itu adalah orang yang mengakui kebenaran Islam. Dari mana kita tahu? Dari syair yang pernah dia ucapkan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah aw hizaril masabbah lawajadtani samhan bidzalika dini mubayyina. Aku tahu agama yang dibawa oleh Muhammad itu agama terbaik. Kalau bukan karena ada sumpah serapah, caci maki, tekanan dari pemuka-pemuka kafir Quraisy, maka engkau akan mendapatiku menerima agama ini secara nyata. Saat Abu Talib itu dalam kondisi dia akan sakaratul maut, ada tekanan dari pemuka kafir Quraisy, atarghabu an millati Abdul Muttalib, sanggupkah engkau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Oleh sebab itu, hidayah ini amat sangat mahal, tidak diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Terkadang kita sering menyampaikan dakwah kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada tetangga. Kita sampaikan dakwah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunaikan salat, untuk menunaikan salat Jumat, untuk menutup aurat.
tapi terkadang dakwah yang disampaikan, nasihat yang disampaikan tidak dilaksanakan dan tidak didengar. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat itu sudah sesuai dengan tunjuk ajar dalam Al-Quran. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, tugasmu hanya memberikan peringatan. Engkau tidak bisa memaksa orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam agama ini tidak ada paksaan. Bagi orang yang tidak ingin beriman, silakan. Itulah kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang mau ingkar silahkan ingkar. Tapi ayat itu kan belum titik. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah menyediakan api dari api neraka itu yang menyala-nyala, yang akan membakar mereka. Sekarang mereka boleh tak percaya. Nanti ketika sudah berada di alam kubur, sudah berada di yaumul qiyamah, barulah mereka akan menyesal. Bahwasanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau dulu kami mau mendengar ayat-ayat Allah, kalau dulu kami mau mendengar nasihat baginda Rasulullah, kalau dulu kami mau mendengar petuah dari orang tua, dari para ulama, kalau dulu kami naqilu, menggunakan akal, mau berfikir, tak mungkin kami menjadi penduduk ahli neraka. Tapi hari itu memang hari penyesalan, yaumun nadamah, penyesalan. Karena saat itu tak bisa lagi untuk meminta kembali ke dunia. Rabbana absarna ya Allah, hari ini kami telah menyaksikan azab. Wa sami'na, kami telah mendengar azab. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke muka bumi ya Allah. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin seyakin-yakinnya. Dulu kami tak yakin ya Allah. Ketika sudah di akhirat nanti dihisab amal kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka, tangan mereka berbicara, kaki mereka memberikan persaksian atas apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sekarang boleh kita untuk tidak percaya, tapi nanti tengok balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat sangat nyata. Oleh sebab itu, dakwah yang kita sampaikan, kita hanya punya kewajiban untuk itu saja, tidak punya kewajiban untuk memaksa. Adapun nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap kita, orang tua, kemudian suami adalah pemimpin bagi keluarganya, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau belum diberi peringatan atau orang tua membiarkan, maka nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah disampaikan, salat nak, tutup aurat nak, maka nanti di hadapan Allah, wala tazir waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang tak akan memikul beban dosa dari saudaranya. Nanti dosa akan ditanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah perlu disampaikan, dan hidayah ini amat sangat mahal. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa, ya Allah, berikan kami hidayah. Diulang-ulang, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kita selalu mengulang itu dalam salat-salat kita. Kenapa selalu diulang? Padahal kita sudah masuk ke dalam Islam.
Padahal kita sudah mendapatkan hidayah. Siapa yang menjamin hidayah ini akan terus bersarang dalam hati kita? Berapa banyak orang dulu guru-guru pesantren, lalu tiba-tiba dia menjadi misionaris, lalu tiba-tiba dia murtad, meninggalkan agama Allah. Tengoklah bagaimana artis yang dulu mereka Islam, lalu ketika mereka dihadapkan permasalahan, pertikaian, gesekan, lalu mereka tinggalkan agama Islam. Mereka mencari solusi untuk pindah ke agama yang lain. Siapa tahu ketika pindah itu hidup terasa lebih mudah, hidup terasa lebih indah. Tak ada hidup ini yang penuh dengan bunga mawar yang lurus-lurus saja. Hidup ini penuh dengan rintangan, hidup ini penuh dengan cobaan. Karena itulah kenapa Allah ciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sebenarnya mudah kalau Allah jadikan kita sama-sama beriman, sama-sama kaya, sama-sama dermawan. Seluruh manusia dibuat dermawan, seluruh manusia dibuat kaya, seluruh manusia dibuat oleh Allah berangkat meramaikan, memakmurkan masjid. Mudah saja bagi Allah. Ada pilihan antara menonton Piala Dunia dengan kita mengikuti kajian. Silakan dipilih. Itu tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh di antara keduanya kita pilih. Tapi Allah ketika menguji hambanya, bahwasanya kalau dia lulus dari ujian tersebut, naik makam dia, naik derajat dia. Tapi kalau seandainya dia kalah dengan hawa nafsunya, jatuh derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang Kan'an ini ketika diajak untuk naik ke atas kapal, sebab Allah perintahkan Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah kapal. Sebab ketika engkau buat kapal, nanti aku akan menurunkan hujan, maka akan terjadi banjir bandang. Selamat yang beriman, tenggelam yang ingkar. Akan tetapi ketika diserukan kepada Ananda Kan'an dari atas kapal, Nuh memanggil, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku Kan'an, naik ke atas kapal nak, sebentar lagi akan turun banjir. Tapi Kan'an tak mau mendengar seruan itu. Apa kata Kan'an? Kalau turun banjir, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kalau turun banjir, wahai ayahku, nanti aku akan naik ke atas gunung, aku selamat dari terpaan banjir. Maka tiba-tiba hujan deras mengguyur kota Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa kota itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah sebabnya pernah terjadi reruntuhan bangunan Ka'bah sebelum nanti akan diperbaiki, diangkat kembali pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Selamat orang-orang yang beriman, tenggelam orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman. Oleh sebab itu, kalau mau selamat, dengarkan petuah orang tua kita. Kalau mau selamat, dengarkan nasihat dari para ulama kita, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang bersyukur. Kalau bersyukur biasa saja, syakirun. Tapi kalau seandainya amat-amat bersyukur, syakur. Syakir, syakur. Syakur itu sighah
mubalaghah dari syakir. Sehingga Nabi Nuh ini adalah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini mengira nikmat hanya nikmat harta saja. Sebab kalau tidak diberikan harta nanti kita tak mau bersyukur. Ada nikmat Islam, ada nikmat iman. Karena kalau seandainya kita lahir dalam kondisi non muslim, jelas bahwa tempat kita nanti adalah di keraknya api neraka. Alhamdulillah kita lahir dalam kondisi Islam. Nikmat iman, kata Nabi SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang masih punya rasa iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Jadi orang yang masih punya iman walaupun sedikit, dia berhak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus dicuci terlebih dahulu di api neraka. Apalagi kalau seandainya selama hidup di dunia kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat hidayah, yang nikmat ini tidak diperuntukkan kecuali yang Allah kehendaki. Ada nikmat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ampunan dosa kecil ataupun ampunan dosa besar. Dosa kecil bisa dengan cara berwudu. Ketika kita berwudu jatuh dosa-dosa kecil dari jari jemari kita. Kemudian dosa kecil bisa dihapuskan dengan sedekah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Dosa kecil bisa diampuni dengan puasa sunnah. Siapa yang puasa di bulan Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang 1 tahun, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tentu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mandi sunnah taubat, kemudian salat sunnah taubat 2 rakaat, baru kita memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat selalu diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Itu adalah nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan jumpa dengan Ramadan, maka itu tidak terasa. Ada nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat bertetangga, nikmat bersahabat, nikmat jumpa dengan keluarga di kampung halaman. Itu adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Ada nikmat buah-buahan, air yang berkecukupan, nikmat makanan yang senantiasa melimpah. Itu nikmat. Sedangkan saudara kita yang ada di Palestina sulit, listrik diputus, internet diputus, tak ada lagi pasar, semua sudah dihancurkan. Dari 80 lebih pabrik roti, hanya 2 lagi yang bisa berfungsi. Bayangkan, itu makanan pokok mereka, roti terbuat dari gandum, semua sudah dihancurkan oleh Israel. Ketika mereka sedang antri membeli roti, saat itulah mereka dibom oleh Israel. Bayangkan apa yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi nikmat yang dikaruniakan Allah. Ada nikmat ditutupnya aib kita di hadapan manusia. Kalau Allah bukakan aib kita di hadapan manusia, apa kita masih sanggup hidup dalam kondisi tenang? Ada nikmat rasa aman. Tak ada satupun yang bisa memaksa kita untuk meninggalkan Islam. Sedangkan dulu Bilal bin Abi Rabah mengalami hal yang demikian. Dibaringkan dia di atas pasir yang panas, kemudian diletakkan batu yang sudah dipanaskan di atas perutnya,
disuruh dia meninggalkan Islam, tinggalkan Islam. Tapi apa kata Bilal? Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Lalu ketika sampai di Madinah, ditanya sahabat, dulu ketika engkau dipaksa murtad wahai Bilal, kenapa yang engkau sebutkan ahad, bukan Allah, Allah? Apa kata Bilal? Aku tak pernah mendapati apa yang paling dibenci oleh kafir Quraisy kecuali ahad, Esa. Sebab mereka kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menggerakkan matahari dan bulan, mereka katakan Allah. Tapi mereka masih meyakini Allah berhak untuk disekutukan. Itulah mereka menyembah sesembahan mereka yang mereka gantungkan di Ka'bah. Kemudian itulah kenapa mereka benci dengan kalimat Esa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian berupaya menghitung nikmat Allah, mustahil kalian bisa menghitungnya. Karena nikmat Allah amat sangat banyak, amat sangat melimpah kepada hambanya. Tapi kejadiannya tidak demikian. Tidak banyak yang pandai bersyukur. Itulah kata Allah, qalilan ma tashkurun. Dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyas syakur. Bahwa sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur, di antara hambaku yang bersyukur. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau mengomentari singkat ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang ikhbar anil waqi', sedang memberitahu kejadian yang sedang terjadi atau fenomena yang nyata yang terjadi di antara hambanya, bahwa di antara hamba itu banyak yang tidak pandai bersyukur. Padahal kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah. Harta yang banyak tidak menjamin seseorang bahagia. Tengoklah pejabat-pejabat yang mereka menumpuk-numpuk harta, tak ada lagi yang dapat membahagiakan mereka ketika mereka harus terkena penyakit, habis hartanya. Ketika mereka harus dipenjara, habis hartanya, rusak namanya. Rumah besar, hati sempit. Tapi ada yang dia rumahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya selalu lapang karena dia pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Ar-Rahman diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Nikmat mana? Sebutkan nikmat yang kalian dustakan. Kalau kita buka tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, kata beliau, tikrar hadhihi al-ayah 31 marra ta'kidan ala wujub syukri li ni'matillahi azza wa jalla. Diulang 31 kali itu tidak lain adalah sebagai penekanan, penegasan atas kewajiban bersyukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bersyukur kepada nikmat Allah itu dibagi para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah asyukru bil qawli, syukur dengan ucapan. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada viral di video sosial media,
Seorang ayah menggendong putranya yang sudah dalam kondisi dibalut kain kafan di Palestina, dia mengatakan alhamdulillah fada Palestin, alhamdulillah fada Palestin, fada fidyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini adalah fidyah, ini adalah aku korbankan untuk tanah Palestina. Dia pegang anaknya yang sudah meninggal dunia akibat dibom. Dia masih bisa bersyukur atas nikmat dari Allah karena putranya syahid, karena putranya tidak berdosa, karena putranya dia korbankan untuk tanah kelahirannya Palestina. Alhamdulillah. Tapi tak cukup kalau syukur itu hanya dengan alhamdulillah. Syukur itu harus dibarengi dengan syukur bil qalbi, syukur dengan hati, ditancapkan di dalam hati bahwa kita bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat yang berkenaan mengenai az-zahab wal fiddah, emas dan perak, datang Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu?" Sebenarnya harta apa yang paling berharga yang mesti harus kita miliki, harus kita punya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaknya kalian memiliki hati yang pandai bersyukur. Walisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan hendaknya kalian punya istri yang saleh yang mengajak engkau agar mengingat Allah, mengajak engkau taat kepada Allah, dan engkau ingat dengan hari akhir. Oleh sebab itu, tiga inilah harta yang paling berharga. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan amal, syukur dengan anggota badan, syukur dengan perbuatan. Bahwa kita harus menampakkan diri kita ini bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah. Yang dijamin masuk ke dalam surga itu siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Yang dijamin maksum terjaga dari kesalahan siapa? Rasulullah. Akan tetapi walaupun sudah dijamin surga, dijamin maksum, Rasulullah itu orang yang paling baik, paling sempurna ibadahnya, paling banyak istighfarnya. Dikatakan dalam riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku tidak beristighfar kepada Allah dan memohon ampun sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Itu istighfarnya yang sudah dapat jaminan ampun. Meskinya kita yang belum dapat jaminan apa-apa, istighfar kita lebih banyak dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamin surga, tapi ibadahnya hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita pun bengkak juga, tapi karena asam urat kan. Tapi Rasulullah tidak demikian. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya betapa panjangnya dan kualitas hebatnya salat Nabi sampai kaki beliau bengkak. Kemudian Nabi dicubit oleh Aisyah saat beliau sujud. Setelah salam, Rasulullah bertanya, kenapa engkau cubit aku hai Aisyah? Kata Aisyah, aku mengira engkau sudah meninggalkan kami wahai Rasulullah. Karena saking lamanya sujud baginda Nabi, manusia yang sudah dijaminkan surga oleh Allah. Lima tasna'u haza ya Rasulullah. Kata Aisyah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah kan sudah jamin dosamu yang telah lalu dan yang akan datang dihapuskan.
engkau terjaga dari kesalahan. Apa dijawab oleh baginda Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Dalam riwayat lain, afala akunu 'abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, dijamin masuk ke dalam surga semakin banyak sujudku di hadapannya, dijamin aku terjaga dari kesalahan dan dosa semakin banyak istighfarku kepadanya. Itulah hamba pilihan Allah, kekasih Allah, istighfarnya lebih banyak. Beliau adalah qudwatun hasanah, contoh dan teladan bagi umatnya. Kemudian bahwasanya kalau seseorang bersyukur, maka nikmat itu jelas akan terus ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, nikmat aku tambah. Kalau kalian ingkar, maka azabku amat sangat pedih. Ayat ini kalau ditinjau dari segi lugawinya, dari segi bahasanya, menunjukkan betapa Allah itu adalah Tuhan yang maha rahmah, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang kepada hambanya. Ketika Allah bicara tentang nikmat yang disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Lam di sini kata para ulama, lamut taukid al-mufajaah. Lam yang menunjukkan nikmat itu akan segera dan langsung ditambah. Tapi ketika Allah bicara tentang nikmat yang dikufuri, inna azabi lasyadid, Allah menggunakan nun taukid al-khabariyah. Allah hanya sekedar memberitahu kepada hambanya, wahai hambaku, kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Tidak langsung diturunkan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Allah sayang kepada hambanya. Jadi nikmat yang begitu besar itu akan senantiasa ditambah kalau kita syukuri nikmatnya. Bertambah itu tidak mesti harus dengan rezeki yang lebih, tapi terkadang Allah itu menambahnya dengan keberkahan. Karena rezeki yang berkah itu akan mempengaruhi hati. Hati ini ketika kita memakan rezeki yang berkah, maka dia akan senantiasa merasakan nikmat iman. Kalau seandainya rezeki itu tidak berkah, itulah yang menyebabkan hati terasa hambar, ibadah sebanyak apapun tidak terasa nikmat bagi kita. Allah menambahkan keberkahan. Terakhir dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berpesan, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang tidak seberuntung kalian, sehingga muncul rasa syukur dalam hati kita. Berapa banyak orang yang tak lagi sehat tapi bisa melaksanakan salat jamaah ke masjid. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kesempurnaan dalam memandang, melihat, buta, tapi dia bisa hafal Quran 30 juz. Kenapa yang diberikan kesempurnaan dalam memandang, melihat, jangankan membaca, mentadabburi Al-Quran, membukanya pun kita enggan. Sehingga melihat orang yang tidak seberuntung dengan kita, muncul rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah, sehingga menjadi motivasi untuk kita meningkatkan kualitas ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan di Sabtu pekan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.